Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di workshop yang diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Pegiat Literasi Kabupaten Jepara bersama R Institute Bali. Salam literasi. Bapak Ibu, kenalkan saya Ritrisna. Saya akan menyampaikan lagi materi atau sharing tentang sitasi dalam penulisan artikel ilmiah. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah memahami tentang sitasi. Sitasi itu Bapak Ibu adalah referensi intelektual ke sumber yang diterbitkan atau tidak diterbitkan dengan mengutip sebuah buku, penulis, atau publikasi yang ada untuk mendukung fakta. Jadi Bapak Ibu, sumbernya dapat diterbitkan atau tidak. Nanti yang pasti sumber tersebut harus mendukung fakta-fakta penelitian yang Bapak Ibu temukan. Secara umum itu ada dua bagian, yaitu mengutip karya relevan dengan topik yang ditulis dan membuat daftar pustaka. Artinya setiap kutipan yang Bapak Ibu lakukan itu harus dimuat dalam daftar pustaka. Begitu pula sebaliknya. Semua yang ada di daftar pustaka itu harus ada pada topik atau kutipan karya. Kemudian tujuan dari sitasi itu adalah menjunjung nilai kejujuran intelektual, menghindari plagiarisme. Baik itu Bapak Ibu, ketika mengutip karya orang lain itu wajib ditulis dalam daftar pustaka. Tidak hanya karya orang lain, karya Bapak Ibu sendiri jika itu sudah terpublish, Bapak Ibu mengutip pendapat sendiri itu juga harus ditulis guna menghindari adanya plagiarisme terhadap diri sendiri. Kemudian menghubungkan karya dan ide sebelumnya, terus menentukan secara independen bahan yang direferensi, dan mengukur kekuatan dan validitas materi. Artinya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kutip hendaknya sesuai dengan topik yang Bapak Ibu teliti. Misalnya Bapak Ibu model pembelajaran A, maka referensinya harus berkaitan dengan model pembelajaran A itu sendiri, sehingga tulisan Bapak Ibu memiliki kekuatan baik dari segi kekuatan materi maupun validitas yang baik. Kemudian gaya sitasi Bapak Ibu ada banyak sekali, ada APA, ada MLA, ada Chicago. Apa yang membedakan semuanya dan kapan harus digunakan? Itu secara umum APA itu digunakan pada pendidikan, terus pada bidang pendidikan, bidang psikologi dan sains. Kemudian MLA itu pada bidang humaniora. Chicago itu pada bisnis, sejarah maupun seni rupa. Nah, karena kita akan menembus atau ingin karya kita termuat pada jurnal tertentu, maka Bapak Ibu harus gunakan sistematika yang ada, yang memang ditetapkan oleh lembaga dari penerbit jurnal itu sendiri. Kemudian lanjut di jenis kutipan, Bapak Ibu ada langsung, ada tidak langsung. Yang langsung itu adalah dikutip sesuai dengan aslinya atau penulis asli. Kemudian yang tidak langsung, ide atau konsep dikutip menggunakan kata-kata penulis. Artinya di sini Bapak Ibu dapat menggunakan parafrase, sintesis ataupun merangkum. Tetapi harus maknanya tetap Bapak Ibu. Kemudian kutipan langsung, ada kutipan pendek, yaitu kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan pendek diintegrasikan ke dalam teks, disertai dengan tanda petik 2. Ada nama belakang, ada tahun, ada halaman, dipisahkan dengan tanda koma dan tanda kurung. Nah, misal sebelumnya ada kalimat, kemudian ini adalah pendapatnya, diawali dengan petik 2, diakhiri petik 2, kemudian nama penulis, tahun, dan halaman. Kemudian ini adalah nama penulis, ada tahun, menyatakan bahwa, kemudian ini adalah pendapatnya, kemudian halaman. Ada model ketiga, ini nama penulis, menyatakan bahwa, kemudian ada pendapat, ada tahun, ada halaman. Nah, kutipan panjang itu 40 kata Bapak Ibu, dengan format menjorok ke dalam tanpa tanda petik. Kutipan dimulai dalam baris baru, diberi jarak sekitar 1,3 cm atau 5 spasi. Kemudian misalnya menurut, ini pendapat penulis ini, kemudian 2019 ini pendapatnya. Ini adalah jarak yang menjorok ke dalam Bapak Ibu, di sini ditulis. Kemudian kutipan tidak langsung itu ketika memparafrase atau merangkum sebuah ide, Bapak Ibu harus menyertakan nama pengarang dan tahun publikasi. Ingat nama belakang Bapak Ibu. Nah, di sini adalah seperti dijelaskan tadi, bagaimana Bapak Ibu mampu tetap menjaga
maknanya agar tetap ketika memparafrase atau mensintesis, jangan sampai berubah makna Bapak Ibu. Kemudian elemen dalam daftar pustaka. Nah Bapak Ibu, biasanya kita menggunakan beragam sumber ya, salah satunya adalah buku. Dalam buku nanti di dalam daftar pustaka termuat pengarang, judul, tempat terbit, penerbit, dan tahun. Kemudian ada jurnal, ada pengarang, ada judul artikel, judul jurnal, volume, tahun terbit, nomor halaman, tempat terbit, dan penerbit. Nah, yang ketiga ada disertasi. Ada pengarang, ada judul skripsi. Nah, misalnya ini skripsi, tesis atau disertasi. Ada catatan, ada tempat terbit, ada penerbit, ada tahun terbit. Contoh Bapak Ibu, misal sumbernya adalah buku, kemudian di sini ada Nurhayana 2010, daftar pustakanya, penulis, tahun, judul buku, edisi, tempat terbit, dan penerbit. Nah, ini adalah nama pengarang, tahun, judul bukunya, tempat terbit, dan penerbit. Kemudian ada jurnal online, ada jurnal, misalnya jurnal online, ini kutipannya nama, tahun, ada halaman. Beberapa jurnal itu tidak perlu berisi halaman, ini tergantung sistematika Bapak Ibu. Terus ada penulis, ada judul artikel, nama jurnal, diakses dari URL itu jika online Bapak Ibu. Misalnya di sini diakses dari mediascience.com. Ini saya tidak tahu apakah ini ada atau tidak. Ini hanya dicoba saja dalam pembuatan PPT ini. Kemudian ada skripsi, tesis, disertasi, tidak diterbitkan. Ini penulis, tahun, judul skripsi, tempat, institusi. Nah, yang dimaksud dengan catatan tadi itu ini, skripsi sarjana fakultas sastra. Artinya ini menunjukkan bahwa yang digunakan sumbernya adalah skripsi. Kalau tesis misalnya tesis pasca sarjana fakultas apa. Oke Bapak Ibu, terakhir kita akan coba praktik bagaimana membuat daftar pustaka otomatis ya. Ada banyak aplikasi, namun yang seperti Mendeley, tapi yang saya gunakan adalah yang bawaan dari Microsoft Office Word. Ya, kita coba. Nah, sebelum mulai Bapak Ibu harus siapkan sumber, baik itu berupa buku ataupun artikel atau jurnal Bapak Ibu. Misal saya akan menggunakan sebuah buku. Di dalam buku tersebut termuat begini, menulis harus dilatihkan. Ini pendapatnya dari misalnya nama belakangnya Trisna tahun 2019. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu. Pertama kita blok dulu, kemudian pilih reference. Oke, ini adalah stylenya. Kita pilih Bapak Ibu, ada apa, ada Chicago, ada apa, ada IEE, MLA. Namun karena kita pendidikan, kita pakai apa Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke insert citation, kemudian pilih add new source. Ya Bapak Ibu, karena kita mengambil dari buku, kita ganti dulu ini dengan book. Authornya adalah, anggap saja Trisna N. Judul bukunya menulis artikel ilmiah bagi guru. Tahun 2019, city-nya kita pakai Gianyar, publishernya R Institute. Oke, nah berarti sudah. Kemudian yang kedua kita akan mengambil dari jurnal. Misalnya di jurnal tersebut termuat pemanfaatan ornamen Bali pada pembelajaran geometri sangat relevan. Misal ya, itu disampaikan oleh misalnya namanya Nurhayana. Oke Bapak Ibu, blok dulu, kemudian
insert citation, terus add new, karena itu jurnal, kita pilih jurnal Bapak Ibu. Tadi namanya adalah Nurhayana ya. Nurhayana T gitu aja. Misalnya judul artikel dia adalah Ethnomathematical ornamen Bali misalnya. Bali. Judul jurnalnya adalah Jurnal Semesta Pendidikan. Kemudian tahun 2018. Halaman 22 sampai 29. Oke. Nah, udah. Terus begitu juga untuk selanjutnya Bapak Ibu, jika menggunakan siapa lagi, kemudian ini akan kita pindahkan ke daftar pustaka citasinya. Kita misalnya dibuat di halaman baru. Di sini daftar pustaka. Oke, Bapak Ibu tinggal kembali ke reference, cari bibliografi, kemudian insert. Ya, sudah Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu dulu bagaimana menggunakan reference dalam pembuatan daftar pustaka. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dulu. Nanti diskusi kita bisa lakukan di WA Group. Dan selamat berkarya.